Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap bersemangat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya menjelaskan materi pada video pembelajaran kali ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Linguluyah. Saya merupakan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nova Christian MPD. Adapun topik pembelajaran yang saya angkat adalah teks deskripsi untuk jenjang SMP kelas 7. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi objek serta informasi hasil pengamatan yang akan dikembangkan menjadi teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Sebelum memasuki materi teks deskripsi, coba perhatikan gambar di samping ini. Menurut kalian, apakah tempat itu? Dan bagaimana keadaan tempatnya? Apakah tempatnya terlihat bersih dan juga indah? Nah, jika kalian diminta untuk menceritakan tempat tersebut kepada teman kalian yang belum pernah ke sana, bagaimana cara kalian menjelaskannya? Tentu, kalian akan menjelaskan bentuk, suasana, dan juga ciri-ciri lainnya secara lebih rinci. Kegiatan menceritakan suatu objek secara jelas dan juga terperinci disebut teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek seperti makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara rinci dan juga jelas. Penggambaran tersebut disusun sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membayangkan, melihat, mendengar, merasakan, bahkan seolah-olah mengalami sendiri objek yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri pertama, teks deskripsi dari segi tujuan, yaitu menggambarkan suatu objek, suasana, atau perasaan secara jelas dan terperinci sehingga pembaca memperoleh gambaran yang nyata. Ciri kedua, teks deskripsi dari segi objek, yaitu objek yang dibahas dalam teks deskripsi bersifat spesifik, unik, dan sesuai dengan sudut pandang penulis sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari objek lainnya. Ciri yang ketiga, teks deskripsi dari segi isi, yaitu penulis mendeskripsikan objek secara konkret, lengkap, dan rinci agar pembaca dapat memahami objek yang dideskripsikan dengan baik. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan juga teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spesial, objektif, dan subjektif. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan bagian pembuka dalam teks deskripsi yang berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, ada deskripsi bagian.
Deskripsi bagian merupakan bagian yang menjelaskan objek secara lebih rinci. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan merupakan bagian akhir yang berisi pendapat kesan atau penilaian penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, ejaan dan tanda baca. Ejaan meliputi penggunaan huruf kapital, sedangkan tanda baca mencakup penggunaan tanda titik dan tanda koma secara tepat. Yang kedua, sinonim. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna sama. Dalam teks deskripsi, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata sehingga tulisan menjadi lebih bervariasi dan juga menarik. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata umum memiliki cangkupan makna yang luas, sedangkan kata khusus memiliki makna yang lebih spesifik sehingga dapat menggambarkan objek dengan lebih jelas. Yang keempat, kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan ciri, keadaan, atau karakteristik objek yang dideskripsikan seperti bentuk, warna, ukuran, maupun sifat lainnya. Yang kelima, kalimat perincian. Kalimat perincian berfungsi untuk menguraikan objek secara lebih detail, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang luas mengenai objek yang dideskripsikan. Yang keenam, kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera merupakan kalimat yang menggambarkan objek berdasarkan hasil pengamatan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Di samping ini adalah contoh teks deskripsi. Teks deskripsi yang berjudul Sekolahku. Sekolahku bernama SMP Harapan Bangsa. Sekolahku berada di lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga membuat kegiatan belajar terasa menyenangkan. Halaman sekolahku cukup luas. Di sekeliling halaman terdapat taman yang dipenuhi bunga berwarna merah, kuning, dan putih. Udara di sekolahku terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ruang kelas bersih, rapi, dan memiliki jendela yang besar sehingga cahaya matahari dapat masuk dengan baik. Aku merasa senang belajar di sekolahku. Suasana yang bersih, asri, dan nyaman membuat aku dan teman-teman lebih bersemangat untuk belajar. Berikut ini cara menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang terakhir, menyusun kalimat dengan baik. Di samping ini adalah soal latihan pertama yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, amatilah salah satu gambar makanan khas berikut ini. Yang kedua, identifikasilah informasi penting berdasarkan hasil pengamatan kalian seperti nama makanan, warna, bentuk, rasa, tekstur, dan hal-hal menarik lainnya. Selanjutnya adalah soal latihan kedua yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut, buatlah sebuah teks deskripsi yang memuat identifikasi objek, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan. Yang kedua, gunakan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Baik, kalian telah mempelajari materi tentang teks deskripsi. Sekarang, coba renungkan kembali pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah memahami pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi? Dan apakah kalian sudah mampu mengidentifikasi objek hasil pengamatan kalian dan menuliskannya menjadi sebuah teks deskripsi?
Jika masih ada materi yang belum dipahami, jangan ragu untuk mempelajari kembali. Semakin sering kalian berlatih mengamati dan menulis, semakin baik pula kemampuan kalian dalam menulis teks deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.